Bukan menakut-nakuti, 10 krisis ini buat dunia hancur lebur. Kondisi ekonomi dunia kini benar-benar diguncang berbagai macam ketakutan, mulai dari inflasi dan suku bunga yang berujung ancaman pada krisis perbankan bak tengah mengobrak-abrik kondisi global. Tingginya suku bunga dan melemahkan perekonomian menjadi momok semua negara pada tahun ini. Kondisi tersebut membawa dunia kepada kekhawatiran baru, yakni krisis ekonomi. Seperti diketahui saudara-saudara, dunia diguncang krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Amerika Serikat guncang setelah Silicon Valley Bank atau SVB, Silvergate Bank, dan Signature Bank tumbang. Sementara Eropa digoyang krisis kredit Swiss. Krisis perbankan terjadi di tengah belum pulihnya kondisi global akibat diterjang badai pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Namun sebenarnya, momok mengerikan ini bukan sekali ini terjadi. Setidaknya ada beberapa peristiwa krisis yang mengguncang dunia sejak tahun 1930-an. Krisis ekonomi Asia atau dikenal juga dengan krisis moneter bahkan menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung hingga 32 tahun. Dari sederet krisis tersebut, krisis ekonomi Asia pada 1997 sampai 1998, subprime mortgage 2007 hingga 2009. Pada pandemi COVID-19 memberi dampak besar kepada Indonesia. Setidaknya hingga kini ada 5 krisis yang dampaknya nyata di tanah air, di mana krisis ekonomi 1965 hingga 1967. Pasca kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan belum berhasil meningkatkan tingkat produksi sebagai akibat terbatasnya kapasitas. Produksi dan infrastruktur pendukung. Kondisi ini diperparah dengan konflik politik yang berkepanjangan serta masih terjadinya pemberontakan di berbagai daerah yang menyebabkan ketidakstabilan dalam keamanan dan perekonomian. Dari krisis ini, saudara-saudara, berujung terjadinya perubahan struktur ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi nasional pasca kemerdekaan. Kemudian ada pula konflik politik yang berkepanjangan yang tercermin dari seringnya penggantian kabinet. Selain itu, terjadinya pemberontakan di beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur rendah serta berdampak pada pembangunan proyek-proyek mercusuar. Dampak negatifnya tentu saja peningkatan jumlah uang beredar yang pesat tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi, mengakibatkan inflasi meningkat tajam menjadi sekitar 650%, yaitu hyperinflation pada tahun 1966. Di sisi lain, saudara-saudara, ada pula dampak positif dari krisis pada periode ini, yakni beberapa perusahaan asing telah dinasionalisasi, industri kecil mulai tumbuh walaupun belum seperti yang diharapkan. Nah, krisis 1997 hingga 1998 masih lekat di ingatan kita, krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1997, di mana dapat dikatakan pemerintah saat itu tidak memiliki persiapan dan mitigasi yang memadai menghadapi krisis. Saat itu analisa terhadap kemungkinan krisis Early Warning System atau EWS belum merupakan hal menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya, sehingga pada saat terjadinya krisis menimbulkan biaya yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Lalu saudara-saudara, krisis tersebut juga membuat Indonesia ke bawah titik nadir dan berdampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Fluktuasi harga minyak bumi yang sulit diprediksi dan kecenderungan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia pada awal 1980 telah mendorong pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan perekonomian dari sektor migas, sektor non-migas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melakukan deregulasi, kelonggaran di bidang industrialisasi, serta kemudahan membuka bank baru, pemberian izin kepada bank asing beroperasi di Jakarta, dan mengizinkan investor asing memiliki saham domestik. Di lain pihak, hal tersebut telah mendorong peningkatan utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang. Di sektor perbankan, mekanisme pengawasan tidak efektif dan tidak mampu mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor perbankan, sehingga banyak industri bank yang tidak sehat.
Dari krisis yang terjadi pada periode ini, stok utang luar negeri swasta sangat besar dan umumnya berjangka pendek. Kemudian muncul pula kebijakan deregulasi sektor perbankan dan dibukanya akses pasar modal bagi investor asing. Tahun 1980-an telah menyebabkan sektor perbankan tumbuh pesat ya. Namun, saudara-saudara, pengawasan terhadap kegiatan perbankan masih sangat lemah, sehingga banyak industri bank yang tidak sehat atau LDR melebihi 100%, CAR rendah. Sejalan dengan semakin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintah berkembang menjadi masalah ekonomi. Maka dari itu, perkembangan situasi politik yang memanas ikut memperbesar dampak krisis ekonomi. Lalu saudara-saudara, hal tersebut ditambah pula dengan terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran telah memicu terganggunya neraca industri perbankan swasta nasional, bahkan sebagian mengalami kebangkrutan sehingga harus ditutup atau merger. Rupiah juga terdepresiasi cukup tajam, bahkan pernah menyentuh level 16.000 per US dollar pada awal tahun 1998. Namun sisi positifnya, pesatnya pertumbuhan industri perbankan di Indonesia dan investasi asing atau FDI dan portofolio investment, masuknya arus modal asing telah mendorong meningkatnya kinerja pasar modal, ekspor non-migas, dan pertumbuhan ekonomi. Ya baik saudara-saudara, sampai situ dulu yang bisa aku sampaikan, di mana bukan menakut-nakuti 10 krisis ini buat dunia hancur lebur. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini. Jangan lupa di like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.